البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang agung, yaitu apa? Indak ya Nabil? Al-khasyah, ibadah hati, yang merupakan puncak tertinggi dari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena khasyah ini rasa takut yang diiringi apa? Apa Abdul Razak? Nah, rasa takut yang diiringi dengan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin hal itu terwujud kecuali ketika dia bangun rasa takut itu di atas ilmu. Oleh karena itulah pada pertemuan yang lalu khasyah ini merupakan kekhususan siapa? Indak ya Hudzaifah. Kekhususan ahlul ilm, kekhususan para ulama. Dalilnya Naam, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah mereka-mereka yang betul-betul takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Makanya dari sini kita ketahui jalan untuk mencapai seorang bisa memiliki ilmu. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dari jalannya saja sudah apa? Sudah banyak keutamaannya. Semenjak kita melangkahkan kaki dari rumah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mulai dari awal kita melangkah, itu merupakan langkah-langkah yang akan memudahkan seseorang menuju ke surga. Kenapa? Karena memang hasilnya, kalau memang seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan mencapai apa? Derajat khasyah. Orang yang betul-betul takut pada Allah. Nah, sehingga kalau seorang telah memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menerjang larangan-larangannya. Nah, dan pada pertemuan yang lalu telah kita lewati juga hakikat ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Bukan banyaknya gelar, banyaknya ijazah, atau banyaknya pengikut, tapi yang betul-betul membawa pemiliknya pada kekhusyuan. Juga untuk seseorang memiliki rasa takut yang benar. Dari sini kita bisa melihat, ikhwan, naam, orang-orang yang betul-betul berilmu sedikit. Adapun yang punya pengetahuan banyak, yang cerdas banyak, tapi yang betul-betul berilmu sedikit. Kenapa? Karena hakikat ilmu itu khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang kita masuk pada ibadah berikutnya. Kita masih berhubungan dengan ibadah-ibadah hati. Kenapa dikedepankan ibadah-ibadah hati ini? Kenapa? Karena nilainya lebih besar. Ibadah anggota badan kita yang luar, tidak akan mungkin bisa bagus kalau hatinya tidak baik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala katakan, jenis ibadah hati itu lebih utama daripada jenis ibadah-ibadah anggota badan. Kenapa? Karena kalau anggota badan beribadah tapi hatinya tidak terpenuhi ibadah, ibadah-ibadah hati, maka tidak akan bermanfaat. Salat misalnya,
salat tidak ada khusyuk. Setelah kita lewati khusyuk, ibadah hati. Nah, ijma' di kalangan para ulama bahwasanya khusyuk porosnya di hati. Baru kalau hatinya sudah khusyuk akan tercermin pada anggota-anggota yang zahir. Maka ini baru. Tapi kalau luarnya tenang tapi hatinya melayang-layang kemana-mana, tidak ada kekhusyukan, ini tentunya apa? Tentunya sangat jauh keadaannya dengan mereka-mereka yang hatinya dipenuhi kekhusyukan. Ibadah ketika seorang melakukannya, ikhwan, dibangun di atas raja, dibangun di atas khauf, rasa harap dan rasa takut, diiringi mahabbah, kecintaan. Ini semuanya ibadah hati. Rasa harap, rasa takut, rasa cinta, ibadah hati. Akan memiliki nilai besar pada ibadah itu. Tapi kalau ibadah luar tanpa ada ketiga perkara ini, nah, tentunya sangat rendah nilainya. Makanya memperhatikan perkara hati merupakan perkara yang sangat penting. Karena padanya tolak ukur baik buruknya diri kita. Nah, ibadah berikutnya yaitu al-inabah. Al-inabah yang secara bahasa ikhwani fillah bermakna na'am ruju'u syai' marratan ba'da ukhra, yaitu kembalinya sesuatu na'am yang berulang-ulang. Makanya lebah ikhwani fillah, lebah dinamakan nuban, an-nub. Kenapa? Karena mereka kalau sudah pergi mencari nektar bunga, kemudian mereka senantiasa kembali lagi ke tempatnya. Setiap pergi kembali ke koloninya masing-masing, tidak akan salah tempat. Maka mereka dinamakan juga dengan nub. Nah, dari sini kita ketahui makna secara istilah. Kalau kita sudah tahu makna asal secara bahasa bahwasanya inabah itu adalah kembali na'am yang berulang-ulang. Secara istilah ikhwani fillah yaitu kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul memenuhi 4 hal pokok. Yang pertama yaitu mahabbah, rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khudu' lahu, yaitu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-iqbalu alaih, itu betul-betul mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kebalikannya al-i'rad amma siwah, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat inabah, yaitu kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 4 hal ini: rasa cinta, ketundukan, kemudian pengarahan hati kepada Allah semata, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang dikatakan munib, seorang yang betul-betul kembali kepada Allah, kecuali ketika terpenuhi 4 hal ini, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Dan inabah ikhwani fillah secara umum terbagi menjadi 2.
al-inabah asy-syar'iyyah dan inabah asy-syirkiyah. Inabah yang syar'i yaitu kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya pada semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ikhwani fillah, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Yaitu hendaknya betul-betul kita memusatkan tujuan kita kepada Allah, memusatkan kecintaan kita, juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Kenapa? Karena perkara inilah yang akan membentengi kita dari tertimpa azab. Makanya dalam kelanjutan ayat Allah katakan min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak diberi pertolongan. Sehingga mafhumnya, ikhwan, dipahami dari sini. Siapa saja yang menjauh dari Allah, maka sangat dikhawatirkan dia tertimpa azab. Juga sangat dikhawatirkan dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja ingin pertolongan, berarti hendaknya dia kembali kepada Allah, bukan malah menjauh. Dan inabah, akhwani fillah, yang syar'i ini adalah derajat yang utama di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan keutamaan yang banyak sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, juga dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Di antaranya yang pertama yang menunjukkan ketinggian ibadah yang diistilahkan dengan inabah ini, yaitu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memuji para rasulnya yang memiliki sifat tersebut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang halim, seorang yang penyabar. Awwahum munib, yang senantiasa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, al-munibu ilallah huwal musri'u ila mardatih ar-raji'u ilaihi kulla waqtin al-mutaqaddimu ila mahabbih. Yaitu seorang yang bersegera menuju pada hal-hal yang Allah ridhai. Berarti ada sikap bersegera. Kemudian ar-raji' ilaihi kulla waqtin, yang senantiasa kembali pada Allah di setiap waktu-waktu yang dia miliki. Ada apa-apa dikembalikan perkaranya pada Allah. Mendapatkan kesenangan dia kembalikan pada Allah. Ini semuanya anugerah Allah. Bukan ketika dapat kesenangan ini karena keahlianku, ini karena kecerdasanku. Nah, siapa dulu yang membuat, siapa dulu yang usaha? Nah, ini belum munib, ikhwan. Kenapa? Karena dia mengembalikan perkaranya pada diri sendiri. Nah, ketika dapat kesuksesan, dia nisbahkan itu, oh ini adalah karena keulatanku. Nah, ini karena kepandianku dalam berbisnis. Ini belum memenuhi kriteria seorang yang munib, yang kembali pada Allah. Kenapa? Karena seorang yang munib adalah yang senantiasa mengembalikan perkaranya pada Allah. Sehingga ketika mendapatkan apapun, nah itu kebaikan, ya serahkan.
kembalikan pada Allah. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongannya, bukan karena kebaikan yang Allah berikan pada kita, kita tidak akan mungkin dapat. Dan sebaliknya, ketika mendapatkan musibah juga, dia serahkan kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya karena dosa-dosa, karena kesalahan-kesalahan. Harapannya semoga dengannya dosa-dosa yang banyak ini bisa terhapus. Ini munib, seorang yang senantiasa mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika mendapatkan musibah cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa? Nah, baik. Perkara kedua, bahwasanya inabah merupakan pencegah dari azab, sebagaimana dalam ayat tadi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tumsarun. Surat Az-Zumar ayat 54. Yang ketiga, dikarenakan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang munib, yang senantiasa inabah pada Allah. Al-busyra lil munibin. Nah, sebagaimana dalam surat Az-Zumar juga ayat yang ke-17. Walladzina ijtanabut taghut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Orang-orang yang menjauhi taghut, menjauhi semua sesembahan selain Allah, dan mereka itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala saja, maka bagi mereka kabar gembira. Nah, dan tidak ada perkara yang lebih mengembirakan daripada kabar gembira dari Allah. Perkara yang keempat, dikarenakan orang-orang yang menunaikan inabah ini, merekalah yang akan bisa mengambil kemanfaatan dan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagaimana dalam surat Qaf ayat 6 sampai 7. Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian apa? Di ayat yang ke-8, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ini kita diperintahkan untuk melihat langit, melihat bumi, bagaimana Allah ciptakan, nah, tanpa ada cacat sedikit pun. Itu semua apa? Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Nah, peringatan dan sesuatu yang bisa diambil pelajaran. Tapi siapa yang mampu mengambil pelajaran ini? Semua hamba-hamba yang munib, yang kembali pada Allah. Berarti di antara sebab seorang mendapatkan ilmu juga, ikhwani fillah, banyak-banyak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mampu menghafal, mampu memahami, kembalikan pada Allah. Jangan sekali-kali kita kemudian mengembalikan pada kemampuan kita. Ini karena aku cerdas, karena aku pandai, karena aku kuat hafalannya. Salah. Tapi kembalikan pada Allah. Kita tidak mampu apa-apa. Bahkan satu ayat pun tidak akan mampu kita hafal kecuali kalau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Demikian pula orang tua melihat anaknya memiliki kelebihan, kembalikan pada Allah. Bukan ini anak. Dan sebaliknya juga ketika ada kekurangan, kembalikan pada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Karena yang memberikan kebaikan Allah, dan yang mampu mencabut kekurangan-kekurangan juga Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta pada Allah.
kebaikan, keturunan. Tayyib. Dan dalam surat Ghafir lebih jelas lagi, wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mau kembali pada Allah. Dan memang orang-orang yang seperti ini, mereka lah yang banyak mengambil pelajaran dalam hidup. Nah, melihat sesuatu mampu mengambil pelajaran. Taib. Perkara kelima, inabah memperdekat seseorang menuju ke jannah, memperdekat seseorang menuju ke surga. Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surat Qaf ayat yang ke-31 sampai 34. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Kemudian apa? Apa Nabil? Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Nah, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, diperdekat. Nah, dan itu dijanjikan untuk setiap orang yang senantiasa kembali pada Allah dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wajaa biqalbin munib, datang kepada Allah dengan hati yang munib, menunjukkan bahwasanya inabah itu memang porosnya di hati. Sumbernya di hati, akhwan. Nah, inabah merupakan amalan hati. Dan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya dia termasuk sebab di antara sebab-sebab terbesar untuk seorang masuk ke dalam surga. Yang keenam, al-inabah sababun lil hidayah. Inabah itu sebab seorang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya saja diturunkan kepada Muhammad itu ayat dari Rabb-Nya. Kemudian Allah katakan, qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Surat apa ini, Ahmad? Ar-Ra'd. Naam. Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Katakanlah wahai Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan akan memberikan hidayah bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Nah, yang mau hidayah, ikhwan, banyak-banyak kembali pada Allah. Banyak-banyak memohon kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang lain, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib. Nah, surat apa ini? Anda kedua sampai belum? Belum sampai. Nah, Hudzaifah, Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih siapa saja yang Dia kehendak dan memberi hidayah siapa saja yang mau kembali padanya. Surat Asy-Syura, nah, ayat yang ke-13. Perkara yang terakhir yang menunjukkan pentingnya inabah dikarenakan Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali pada Allah, bukan orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah.
Allah katakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang yang mau kembali kepadaku. Nah, dan mereka-mereka yang jelas-jelas orang-orang yang kembali kepada Allah adalah jalan para sahabat. Oleh karena itulah Ibnul Qayyim dan yang lainnya menegaskan ini juga termasuk dalil menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Kenapa? Karena semua sahabat adalah munib, orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Nah, ini 8 atau 7. Nah, 7 hal ikhwan yang menunjukkan pentingnya inabah dalam kehidupan kita. Nah, yang menunjukkan keutamaan besar untuk ibadah yang satu ini. Dan perlu diketahui, ibadah memiliki makna dekat dengan taubah. Nah, memiliki makna dekat dengan taubah. Kenapa? Karena taubah juga maknanya adalah rujuk. Maknanya adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali setelah dia sebelumnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, taubat itu adalah rujuk' ila Allah ba'dal ibaqi minhu, kembali pada Allah setelah dia menjauh darinya. Naam. Baik. Lalu apa hubungan antara inabah dan taubah? Kedua-duanya adalah apa? Kembali pada Allah. Naam. Penjelasan yang paling bagus berhubungan dengan hal ini, bahwasanya taubah wal inabah kal islami wal iman. Taubat dan inabah hubungannya seperti Islam dan iman. Maksudnya apa? Semua orang yang bertaubat mesti dia apa? Mesti semua orang yang bertaubat belum tentu dia masuk dalam kategori seorang yang menunaikan inabah. Tapi semua orang yang masuk kategori inabah mesti dia masuk kategori seorang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Islam dan iman. Semua mukmin berarti muslim, tapi tidak semua muslim itu mukmin. Paham sampai di sini? Berarti mana yang lebih khusus? Mana yang lebih tinggi derajatnya antara taubat dan inabah? Indak ya wahyu. Inabah. Inabah lebih tinggi derajatnya daripada taubat. Karena belum tentu seorang yang bertobat mencapai tingkatan inabah. Nah, oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini dalam kitab beliau Thalathatul Usul menyebutkan inabah tapi tidak menyebutkan taubah. Kenapa? Karena inabah lebih tinggi derajatnya. Naam. Karena selain dia kembali pada Allah minta untuk diampuni dosanya, juga ada kandungan makna di sana bahwasanya orang ini betul-betul menyandarkan perkaranya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dikarenakan pujian-pujian dalam Al-Qur'an, banyak tentang mereka-mereka yang memiliki sifat inabah ini. Dan Allah sifati biqalbin munib, menunjukkan hubungan inabah dengan hati ini sangat kuat. Baik. Barakallahu fikum. Harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa betul-betul mewujudkan ibadah ini, ikhwan. Ibadah yang berupa inabah. Dengan senantiasa kembali pada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita dengan setiap harinya beristighfar, setiap harinya membaca doa-doa permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengkhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis tidak kurang dari membaca doa
Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikan taubat kepadaku karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi taubat dan Zat yang Maha Penyayang. Satu majlis. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kita yang tidak memiliki jaminan pengampunan, ternyata malah hari-hari kita kurang dari itu. Naam, istighfar saja, naam, kurang. Mungkin dari 50 kali dalam sehari. Naam, maka banyak-banyak untuk kita memperbaiki dari sisi ini. Taib, karena ilmu bukan hanya sekedar teori, ya kawan. Ilmu yang bermanfaat ya ilmu yang membuahkan amal. Taib. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.